Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, pagi hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah lengkap, masuk semua. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Namun sebelum masuk ke materi, Ibu punya pertanyaan nih tentang kunjungan kita kemarin ke Museum Sangiran. Nah, mungkin adik-adik ada yang mau bercerita tentang pengalaman atau kesan yang didapat dari kunjungan kita? Ya, silahkan Mbak Ani boleh maju ke depan. Wah, sangat menarik ya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ani. Nah, kita akan belajar teks laporan hasil observasi untuk dijadikan pedoman untuk teman-teman nanti menulis teks laporan hasil observasi kunjungan ke Museum Sangiran. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu materi apa saja yang kita akan pelajari pada pagi hari ini, yaitu pengertian teks laporan hasil observasi, struktur teks laporan hasil observasi, dan tujuan teks laporan hasil observasi. Nah, 3 materi ini akan kalian dapatkan guna menjadi pedoman untuk menulis teks laporan hasil observasi. Baik anak-anak, kita langsung masuk saja ke materi bab 7 yaitu teks laporan hasil observasi. Tapi sebelumnya, boleh dibaca dulu quotes of the day dari Ibu. Hiduplah seolah engkau akan mati besok, tetapi belajarlah seolah engkau akan hidup selamanya. Itu adalah quotes dari Mahatma Gandhi untuk dijadikan sebuah motivasi anak-anak agar semangat belajar, semangat menuntut ilmu, agar kelak hidupnya bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Mungkin ada yang mau berpendapat dahulu, boleh angkat tangan? Ya, silahkan Mbak Ani. Betul sekali. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang memberikan informasi tentang sesuatu berdasarkan pengamatan secara langsung. Nah, pengamatan secara langsung itu yang seperti apa? Pengamatan secara langsung adalah pengamatan yang kita lakukan, yang kita sendiri yang melakukan. Contoh, anak-anak melakukan kunjungan ke sebuah museum atau mungkin ke sebuah kebun binatang. Kemudian anak-anak mengamati sebuah hewan, sebuah tumbuhan. Nah, kemudian dituangkan dalam sebuah teks. Nah, itu yang disebut dengan teks laporan hasil observasi. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, belum. Kita langsung masuk ke tujuan. Apa itu tujuan teks laporan hasil observasi? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi kita tujuannya apa? Tujuan dari teks laporan hasil observasi ya untuk menginformasikan apa yang kita lihat, apa yang kita amati. Nah, begitu. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, kita langsung masuk saja ke ciri dan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di PPT Ibu sudah ada ciri dan struktur. Mungkin ada yang mau bantu membacakan? Ya, silahkan Mas Dimas. Iya, itu adalah tadi ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Kemudian kita langsung ke struktur. Apa nih strukturnya teks laporan hasil observasi? Nah, pada umumnya strukturnya itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, pernyataan umum itu biasa terdapat di awal teks laporan hasil observasi. Jadi mendeskripsikan apa yang diamati, apa yang mungkin pengertian umum, apa yang kita amati begitu. Nah, kemudian apa itu deskripsi bagian? Nah, deskripsi bagian dari namanya kita bisa menyimpulkan bahwa deskripsi mendeskripsikan sesuatu, mendeskripsikan apa yang kita amati, tetapi secara khusus udah spesifik gitu. Misalkan kita mengamati tentang beruang. Nah, kita akan menjelaskan tentang mungkin beruang hidup berapa tahun, mungkin dia akan berkembang biak selama berapa bulan begitu. Nah,
Lalu kita akan masuk ke deskripsi manfaat. Apa itu deskripsi manfaat? Deskripsi manfaat adalah mendeskripsikan tentang manfaat. Apa manfaat teks laporan hasil observasi ini ditulis gitu. Nah, jadi kita akan memberikan informasi-informasi tentang manfaat teks laporan hasil observasi ini ditulis untuk apa gitu. Nah, selanjutnya ini sudah ada contoh dari teks laporan hasil observasi. Ibu menayangkan tentang teks laporan hasil observasi tentang bunga bangkai. Nah, boleh dibaca dulu ya. Nah, ada juga tentang beruang madu. Nah, ini nanti boleh dibaca dulu atau mungkin dicatat poin-poinnya yang penting harus dicatat. Nah, sekarang kita akan mencoba mengidentifikasi teks laporan hasil observasi ini. Nah, ada yang mau mencoba? Ibu beri waktu 10 menit. 10 menit kelamaan ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengidentifikasi strukturnya. Baik anak-anak, sudah 5 menit. Ada yang mau mencoba membacakan hasil identifikasinya ke depan? Nanti ibu beri nilai tambahan. Ya, silahkan Mas Adi. Iya, sudah betul ya hasil identifikasi dari Mas Adi. Strukturnya sudah betul, mana yang pernyataan umum, mana yang deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Nah, dari sini Ibu punya tugas lagi, tugas kelompok. Silahkan mengelompok urut dari nomor absen masing-masing per kelompok 5 anggota. Langsung mengelompok saja. Nah, Ibu akan tayangkan video tentang keindahan alam. Nah, kemudian diamati dulu, kemudian ditulis poin-poinnya. Untuk kelompoknya nanti menyusun teks laporan hasil observasi secara simpel saja. Kemudian pertemuan berikutnya akan ibu acak yang maju dahulu itu kelompok berapa gitu. Jadi dipersiapkan ya. Baik, dari semua materi yang telah Ibu berikan, mulai dari ciri kata atau kalimat teks laporan hasil observasi, ciri isi dan tujuan teks laporan hasil observasi, dan ciri umum teks laporan hasil observasi, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, boleh? Iya, kalau tidak alhamdulillah berarti sudah paham semua ya. Nah, mungkin ada yang mau mencoba menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Ya, silahkan Mas Dayat. Betul, beri tepuk tangan untuk Mas Dayat. Nah, tetapi yang disampaikan Mas Dayat itu masih ada kekurangan sedikit di ciri umum teks laporan hasil observasi. Mungkin ada yang mau melengkapi? Ya, silahkan Mbak Nisa. Betul sekali, beri tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Nah, pada pagi hari ini kalian sangat aktif nih mengikuti pembelajaran. Ibu sangat bangga memiliki anak didik seperti kalian. Nah, karena kalian sangat interaktif nih dalam berdiskusi, sehingga mata pembelajaran materi yang ibu berikan juga mudah diserap karena kita melakukan interaksi secara langsung. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi dan mencari informasi penting yang ada pada setiap paragraf teks laporan hasil observasi. Nah, untuk mendukung materi yang Ibu berikan pada pertemuan besok dan juga untuk mengingat-ingat materi yang telah Ibu berikan pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kecil nih. Semoga tidak memberatkan ya. Ibu akan memberikan tugas untuk mencari contoh teks laporan hasil observasi. Boleh di print out atau ditulis tangan. Ya, mungkin sekian untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk menutup mata pelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.